Malam itu, jam dinding di kantor kecil, tempat Raka bekerja baru saja, menunjukkan pukul 12.10. Sisa lembur membuat matanya terasa berat, tapi tanggung jawab memaksanya untuk tetap duduk di depan layar komputer. Laporan yang ia kerjakan harus selesai sebelum pagi, dan bosnya sudah berulang kali mengingatkan. Meski lelah, ia tetap menuntaskan pekerjaan itu dengan tekun. Raka adalah seorang pemuda berusia 27 tahun. Hidupnya sederhana, tak banyak gaya. Ia bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi yang kantornya terletak di pinggir kota kecil. Jarak rumahnya dari kantor sekitar 25 km, melewati jalanan desa, sawah, hutan bambu, dan sebuah jalan lurus panjang yang terkenal sepi. Biasanya ia pulang sekitar jam 9 malam. Namun malam ini berbeda. Tumpukan berkas membuatnya harus tinggal lebih lama. Begitu semua selesai, ia merapikan meja, memasukkan laptop ke dalam tas dan keluar dari kantor. Satpam yang berjaga malam itu sudah tertidur di kursi pos. Hanya ditemani nyamuk dan kopi dingin. Raka tidak membangunkannya. Ia hanya mengangguk kecil lalu melangkah ke parkiran. Motor bebek tuanya sudah menunggu. Raka menyalakan mesin. Suara knalpotnya pecah kesunyian malam. Ia menarik napas panjang sebelum melaju. Semoga nggak ada apa-apa, gumamnya singkat. Jalanan kota sudah hampir kosong. Lampu-lampu jalan beberapa ada yang padam. Sesekali hanya terlihat truk melintas, itu pun jarang. Begitu memasuki jalan desa, suasana semakin sepi. Rumah-rumah warga sebagian besar sudah gelap. Hanya sesekali ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup membuat bulu kuduknya meremang. Raka merapatkan jaketnya, mencoba mengabaikan rasa tak nyaman. Namun langkah roda motornya membawanya ke jalan yang paling ia benci. Jalan lurus panjang yang membelah sawah dan hutan bambu. Jalan itu sering disebut orang sebagai jalan tengah malam. Bukan tanpa alasan. Banyak cerita beredar tentang jalan tersebut. Katanya jalan itu sering memakan korban. Beberapa pengendara motor mengalami kecelakaan tanpa sebab yang jelas. Ada pula cerita tentang penampakan sosok putih yang suka melompat-lompat di tengah jalan. Orang-orang menyebutnya pocong. Raka menelan ludah. Ia tak pernah benar-benar percaya dengan cerita itu. Tapi setiap kali melewati jalan ini, hatinya berdebar lebih kencang. Ia mencoba menenangkan diri dengan memutar musik di ponsel yang terhubung ke earphone. Lagu-lagu pop mengalun menutupi kesunyian yang mencekam. Namun baru 5 menit melaju di jalan itu, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Dedawan bambu di sisi jalan bergesekan, menimbulkan suara yang aneh, seperti bisikan panjang. Shh. Raka mematikan musiknya, merasa terganggu. Ia menoleh sekilas ke kanan, lalu ke kiri. Jalan masih sepi, hanya sinar bulan yang samar menembus celah pepohonan. Ia menggeleng, kembali fokus ke jalan. Tiba-tiba, tercium bau yang menusuk hidungnya. Bau apek, seperti kain basah yang sudah lama tidak dijemur, bercampur aroma tanah basah. Raka mengerutkan dahi. Apa ada bangkai tikus ya, pikirnya. Tapi baunya begitu kuat, seperti menempel langsung di hidungnya. Lampu motor yang semula terang perlahan meredup. Raka panik, memukul bagian bodi motor pelan. Ayo dong, jangan mati sekarang. Untunglah, lampu itu kembali menyala meski bergetar kecil. Belum sempat ia lega, suara lain muncul. Duk, duk, duk. Seperti ada yang mengetuk sesuatu pelan tapi jelas. Raka menoleh ke kanan ke arah sawah. Gelap gulita. Lalu ke kiri, ke hutan bambu. Tidak ada apa-apa. Tapi suara ketukan itu tetap terdengar. Makin lama makin dekat. Ia mempercepat motornya. Mencoba mengabaikan. Suasana semakin tidak nyaman. Dadanya terasa berat. Angin semakin dingin, membuat tulang belakangnya menggigil. Ia mencoba mengatur napas, meski jantungnya berdetak kencang. Setelah beberapa menit, ia merasa lebih tenang. Jalan sepi masih panjang, tapi setidaknya ia tidak mendengar suara aneh lagi. Ia mulai berpikir kalau mungkin itu hanya perasaannya saja. Namun, dari kejauhan ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan putih berdiri di tengah jalan, diam tak bergerak. Raka mengerem perlahan. Matanya dipicingkan, mencoba memastikan apa itu orang atau kain, gumamnya. Ia menajamkan pandangan. Sosok itu tetap berdiri. Bentuknya samar, tapi jelas berwarna putih. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar di setang motor. Ia berhenti sejenak, lalu memberanikan diri melaju pelan mendekati sosok itu. Namun begitu jarak tinggal beberapa meter,
Sosok putih itu lenyap begitu saja. Lampu motor hanya menyorot jalan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Anjir. Raka memaki pelan, ia merinding. Tengkuknya terasa ditarik. Pasti cuma bayangan, cuma bayangan. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia kembali menarik gas lebih kencang. Namun, saat motor melaju lebih cepat, tubuhnya terasa berat. Seperti ada yang menumpang di belakang. Jok motornya terasa menurun. Dan ia mendengar suara kain terseret di jalan. Raka tak berani menoleh. Ia menggenggam setang semakin erat. Jangan lihat, batinnya berulang kali. Tapi dorongan rasa ingin tahu lebih kuat. Perlahan dengan jantung hampir melompat keluar, ia menoleh sedikit ke kaca spion. Gelap. Spion tidak memperlihatkan apa-apa, kecuali bayangan samar putih. Raka langsung memalingkan muka. Tangannya dingin, telapak tangannya berkeringat. Motor terus melaju, tapi suasana semakin mencekam. Suara jangkrik pun lenyap, digantikan kesunyian total. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara berat, seperti seseorang menghela napas panjang, tepat di telinganya. Hah, Raka hampir kehilangan kendali. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Raka menahan napas, matanya terbelalak, tubuhnya kaku di atas motor. Suara napas berat di telinganya masih terngiang. Begitu dekat, begitu nyata. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri tegak, seakan ada sesuatu yang benar-benar berada di belakangnya. Tangannya gemetar ketika ia mencoba menarik gas lebih kencang, berharap bisa segera keluar dari jalan itu. Namun tiba-tiba motor tersendat, lampu depan berkelip-kelip lalu mati total. Mesin berhenti mendadak, membuat motornya melambat hingga akhirnya berhenti di tengah jalan gelap. Jangan sekarang, jangan, tolong, bisik Raka panik. Ia mencoba menstarter motor berkali-kali. Suara cet-cet-cet terdengar, tapi mesin tidak menyala. Dalam hening malam, suara itu terdengar begitu keras. Di sela usaha paniknya, telinganya menangkap sesuatu. Suara kain diseret di atas aspal. Serki, perlahan mendekat. Raka terdiam. Tangannya berhenti memutar kunci motor. Ia tak berani menoleh. Tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dengan sangat pelan, ia melirik ke kaca spion, dan disitulah ia melihatnya. Sosok putih, terbungkus kain kafan, berdiri tak jauh di belakang motornya. Tubuhnya kaku, kepalanya miring sedikit ke kanan. Wajahnya tertutup kain kusam, tapi ada bekas tanah dan noda hitam yang mengotori. Dari selai ikatan kain di bagian kepala, tampak sesuatu yang menyerupai mata. Kosong, tapi seolah menatap langsung ke arah Raka. Raka menjerit spontan, hampir terjatuh dari motornya. Ia segera berdiri, berlari beberapa langkah ke depan meninggalkan motornya. Namun langkahnya terhenti, kakinya gemetar, lututnya lemas. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah jalan. Tapi suasana sekitar berubah drastis. Angin berhenti bertiup, suara serangga hilang, seolah seluruh dunia mendiamkan dirinya. Hanya menyisakan Raka dan sosok itu. Ya Allah, jangan, gumamnya berulang kali. Dengan keberanian yang tersisa, ia mundur pelan-pelan. Niatnya ingin berlari sejauh mungkin. Namun baru 2 langkah ia ambil. Terdengar suara duk. Keras di belakangnya, seperti sesuatu melompat menghantam tanah. Raka menoleh cepat. Pocong itu sudah tidak ada di tempat semula. Dadanya sesak, kepalanya berputar. Keringat dingin mengalir deras. Ia melirik ke sekeliling, mencoba mencari sosok itu. Lalu tepat di sisi kiri jalan, di antara rumpun bambu sesuatu bergerak. Daun-daun bambu bergoyang tanpa angin. Dari kegelapan pocong itu muncul lagi. Kini lebih dekat. Tubuhnya bergerak tidak wajar. Seperti melompat dalam gerakan patah-patah. Duk. Setiap lompatan menggetarkan tanah. Raka mundur cepat, hampir tersandung. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Ketakutannya membuat tubuhnya tak lagi patuh. Pocong itu kini berada hanya beberapa meter darinya. Kepalanya menunduk lalu perlahan terangkat. Dari celah kain yang robek, terlihat bagian wajah pucat kehijauan. Mata melotot besar tanpa kelopak, dan mulut yang terbuka lebar dengan gigi-gigi hitam. Raka hampir pingsan. Ia ingin berteriak sekeras mungkin, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya terkunci. Sosok itu kemudian berhenti. Dia menatapnya. Suasana hening begitu mencekam hingga suara detak jantung Raka terdengar di telinganya sendiri. Tiba-tiba suara berisik muncul di pepohonan bambu. Angin kembali bertiup, kali ini kencang. Daun bambu berdesir keras, seperti ribuan suara bisikan. Pulang.
Raka tersentak. Ia menutup telinganya, tapi suara itu justru semakin jelas seolah berasal dari dalam kepalanya. Dengan sisa tenaga, ia berlari sekencang mungkin ke arah depan jalan. Motornya ia tinggalkan begitu saja. Nafasnya terengah, langkahnya kacau. Jalan terasa panjang tak berujung. Namun seberapa cepat ia berlari, suara lompatan itu tetap mengikutinya. Duk, duk, duk. Semakin lama semakin dekat. Raka berlari tanpa menoleh. Air matanya menetes bercampur keringat dingin. Di dalam hatinya ia terus berdoa, memohon perlindungan. Hingga tiba-tiba kakinya terhenti sendiri. Di depan sana berdiri sosok yang sama. Pocong itu kini menghadang tepat di tengah jalan. Jaraknya hanya beberapa langkah darinya. Raka berhenti mendadak, hampir terjungkal. Ia membeku, tubuhnya gemetar hebat. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapnya dengan mata melotot. Ya Allah, jangan ganggu aku cuma mau pulang, isaknya lirih. Tapi seakan tak peduli. Pocong itu perlahan mengangkat tubuhnya, melompat mendekat satu kali. Duk, Raka terjatuh ke belakang. Tangannya meraba tanah berdebu. Ia berusaha mundur, menjauh, tapi pocong itu kembali melompat. Duk, kini jaraknya hanya 1 meter. Wajah pocong itu semakin jelas. Bau busuk menyengat semakin kuat, membuat Raka hampir muntah. Dari mulut sosok itu, keluar suara lirih seperti suara orang sekarat. Ganti hi. Raka membeku, otaknya kacau, tidak mengerti maksud kata itu. Apa maksudmu? Suaranya pecah. Pocong itu mendekat lebih lagi. Dari kain kafan di tubuhnya, menetes cairan hitam pekat menimbulkan bau anyir menusuk. Suara lirih itu semakin jelas menggaung di telinganya. Ganti tempatku. Raka terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata dari pocong itu terus menggema di telinganya. Ganti tempatku. Nafasnya tersengal, matanya memerah menahan tangis. Ia sebut ekspangeris, tapi hatinya menolak. Ia menggoyangkan kepala, berulang kali berbisik, "Tidak, aku tidak mau, jangan." Pocong itu mendekat lagi. Lompatan demi lompatan terdengar berat, seolah setiap hentakan membawa hawa kematian. Bau busuk semakin pekat, menusuk sampai ke perut. Raka ingin bangkit, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Tangannya hanya bisa bergerak sedikit, meraba tanah yang dingin dan lembab. Ia mencoba menyeret dirinya mundur, menjauh dari sosok itu. Namun setiap kali ia mundur, pocong itu ikut maju. Hingga akhirnya jarak mereka hanya sejengkal. Raka dapat melihat dengan jelas wajah di balik kain kafan itu. Mata melotot, bola matanya seperti hendak keluar dari rongga. Mulutnya robek lebar, gigi hitam penuh tanah dan suara desahnya begitu dekat. Ganti, yes. Air mata Raka mengalir deras. Ia ingin berteriak memanggil siapa saja. Tapi lidahnya keluh, tubuhnya kaku. Seolah dunia hanya menyisakan dia. Dan makhluk mengerikan itu. Tiba-tiba pocong itu menunduk. Wajahnya mendekat ke wajah Raka. Begitu dekat hingga Raka bisa merasakan dinginnya napas kematian yang keluar dari mulut sosok itu. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap. Raka terpaku. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Jalan kosong, sunyi. Hanya ada dirinya sendiri. Dadanya naik turun cepat. Apa itu tadi? Aku halusinasi? Katanya panik. Ia mencoba bangkit berdiri. Lututnya lemas, hampir tak mampu menopang tubuhnya. Namun baru ia mengambil 2 langkah, suara keras menghantam telinganya. Perhatikan, Raka menoleh spontan. Motornya yang ia tinggalkan tadi kini tergeletak di tengah jalan, terbalik. Padahal sebelumnya berdiri tegak. Ia yakin tidak ada orang lain di sana. Gila. Raka mulai kehilangan kendali. Ia merasa berada di mimpi buruk. Ia memaksa kakinya untuk berlari lagi. Jalan itu panjang, tapi ia yakin jika terus berlari ia akan sampai di ujung dan menemukan rumah warga. Hanya itu harapannya. Namun langkahnya tiba-tiba melambat. Udara di sekitarnya berubah. Begitu dingin menusuk tulang. Ia menoleh sekilas ke belakang dan hatinya hampir berhenti berdetak. Pocong itu muncul lagi. Kali ini tidak di jalan, tapi di atas motornya yang terbalik. Ia berdiri kaku di atas bangkai motor. Kepalanya menunduk. Raka tercekat. Kenapa kau ikuti aku? Apa mauku? Suaranya pecah. Pocong itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari mulutnya suara parau kembali terdengar, lebih jelas, lebih dalam. Ganti, mati. Raka membeku. Kata-kata itu menghantam telinganya, menusuk otaknya. Ia tersadar. Mungkin pocong itu tidak sekadar menakutinya. Mungkin pocong itu mencari pengganti.
Tidak, aku bukan penggantimu. Aku bukan, teriak Raka, tapi suaranya tenggelam dalam desir angin yang tiba-tiba berputar kencang. Daun bambu di sekitar bergetar keras, seakan ribuan mulut berbisik bersamaan. Ganti, ganti, ganti. Raka menutup telinganya, tapi suara itu terus menembus, bergema di kepalanya. Ia berlari lagi. Kali ini tanpa arah jelas, hanya mengikuti insting. Namun jalan itu terasa semakin panjang. Ia tak melihat ujungnya. Bahkan semakin ia berlari, jalan itu terasa berputar. Pepohonan bambu di kanan kiri tampak sama. Berulang-ulang, seperti lingkaran tak berujung. Aku terjebak, pikirnya putus asa. Nafasnya semakin berat, langkahnya mulai goyah. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat cahaya. Sinar kuning temaram seperti lampu rumah. Harapan membuncah di dadanya. Itu rumah warga. Aku harus ke sana. Ia berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu. Air matanya bercampur dengan peluh, namun semakin dekat, cahaya itu justru berubah. Bukan lampu rumah, melainkan obor kecil yang tergeletak di tanah. Api berkedip-kedip, dikelilingi bau dupa yang menyengat. Raka berhenti mendadak, napasnya terhenti. Di hadapan obor itu berdiri pocong yang sama. Kali ini lebih jelas, lebih nyata, matanya menatap tajam. Raka mundur, tapi pocong itu mengangkat tangan terikatnya perlahan. Gerakan itu kaku, namun jelas diarahkan kepadanya. Lalu suara yang bukan hanya dari pocong itu, melainkan dari segala arah, terdengar serempak. Ganti. Tanah di bawah kaki Raka bergetar. Dari sela-sela tanah beraspal, muncul tangan-tangan pucat kurus penuh tanah. Mereka meraih ke arah kakinya. Raka menjerit sekeras mungkin, mencoba melepaskan diri. Ia menendang menginjak tangan-tangan itu. Tapi jumlahnya semakin banyak. Suara jeritan bercampur bisikan memenuhi telinganya. Ganti, ganti, ganti. Tangannya gemetar, tubuhnya hampir terseret ke tanah. Ia menatap ke arah pocong itu, berharap ada penjelasan. Pocong itu hanya diam, matanya melotot. Dari mulutnya keluar suara yang lebih keras menggelegar. Kau harus ganti. Raka menjerit, tubuhnya setengah terseret. Kakinya ditarik ke bawah, seperti ada jurang tak terlihat yang terbuka. Ia meronta, meraih ranting bambu di sisi jalan. Namun genggaman tangan-tangan itu begitu kuat. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku, teriaknya histeris. Tiba-tiba semuanya berhenti. Tangan-tangan itu menghilang, tanah kembali utuh. Angin terhenti. Pocong itu hilang dari hadapan. Raka terbaring di jalan, kehabisan napas, tubuhnya lemah. Ia menangis keras, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku cuma mau pulang, aku cuma mau pulang. Di tengah tangisnya ia mendengar sesuatu. Suara azan subuh, sayup-sayup dari kejauhan. Raka mendongak, langit mulai menampakkan cahaya abu-abu. Malam segera berakhir. Ia terdiam, tak tahu harus bersyukur atau semakin takut. Karena meski azan terdengar, di telinganya masih terngiang satu bisikan lirih. Belum selesai. Langkah Raka gontai. Napasnya masih tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Azan subuh terdengar semakin jelas, membawa sedikit harapan dalam dadanya. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Kalau malam sudah berakhir, maka semua teror ini juga akan berakhir. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Jalan yang ia tempuh masih sama, lurus tanpa ujung. Pohon bambu di kanan kiri tetap rapat, seolah menutup jalan keluar. Tidak ada tanda-tanda rumah warga, tidak ada sawah, bahkan tidak ada suara ayam berkokok. Seakan ia terjebak di ruang yang bukan dunia nyata. Tidak mungkin, aku tadi dengar azan, tak itu pasti nyata. Gumamnya berusaha tetap waras. Ia terus melangkah, meski lututnya gemetar. Beberapa menit kemudian, ia menemukan motornya lagi. Motor bebek tuanya kini tergeletak di tengah jalan, dalam keadaan rusak. Setangnya bengkok, kaca spion pecah, dan roda belakang berputar pelan meski mesin mati. Raka mendekat hati-hati. Baru saja ia hendak menyentuh motor itu, terdengar suara berbisik tepat di belakang telinganya. Pulang ke dengan aku. Raka meloncat mundur, jantungnya hampir pecah. Ia menoleh cepat, tapi jalan kosong. Tidak ada siapapun. Bau busuk kembali muncul, lebih pekat, lebih menusuk. Udara menjadi dingin menusuk hingga napas. Raka terlihat seperti asap putih. Dan disitulah sosok itu muncul lagi. Pocong itu berdiri hanya beberapa meter darinya. Tubuhnya kaku, kepalanya sedikit miring. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kain kafannya basah, meneteskan cairan hitam pekat dari robekan di bagian dada.
terlihat belatung menggeliat keluar. Raka hampir muntah. Ia mundur, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. "Kenapa engkau ikuti aku? Apa maumu?" teriaknya dengan sisa tenaga. Sosok itu tak menjawab dengan kata biasa. Sebaliknya, suara berat bergema di udara, seolah datang dari segala arah. "Dulu, aku sendiri di jalan ini ditinggalkan, dibuang." Raka membeku. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya semakin meremang. Pocong itu seolah bercerita tentang masa lalunya. "Tidak ada yang menolongku, tubuhku membusuk di sini." Air mata Raka menetes. Untuk sesaat rasa takut bercampur dengan iba. Mungkinkah ini arwah seseorang yang mati tidak wajar di jalan ini? Namun sebelum pikirannya sempat menyusun logika, suara itu kembali menggelegar. "Sekarang kau ganti aku. Biar aku bebas. Biar kau terikat di sini." Raka terhuyung mundur, kakinya hampir tersandung. "Tidak, aku tidak mau jadi penggantimu. Aku masih hidup. Aku harus pulang." Pocong itu melompat mendekat. "Dok!" Suaranya membuat tanah bergetar. Kini jarak mereka hanya 2 meter. Mata pocong itu melotot semakin besar, seolah hendak keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan jeritan panjang. "Ganti!" Suara itu menghantam telinga Raka begitu keras, hingga ia hampir pingsan. Ia menutup telinganya berteriak, "Tidak, aku tidak mau." Wow. Tiba-tiba jalan bergetar. Pohon-pohon bambu di kiri kanan roboh perlahan, menampakkan tanah yang penuh nisan tua. Raka terperangah. Seluruh jalan yang ia lalui bukanlah jalan biasa. Itu kuburan panjang, tertutup ilusi. Di antara nisan-nisan itu, tangan-tangan putih muncul lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka meraih ke arah Raka, berusaha menariknya masuk ke tanah. Raka menjerit, tubuhnya kembali terseret. Kali ini lebih kuat. Ranting bambu yang ia pegang patah begitu saja. Ia meronta, mencoba memukul tangan-tangan itu, tapi jumlahnya tak terhitung. "Tidak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau ganti. Tolong Gita." Suaranya pecah, tangisnya meledak. Pocong itu berdiri di hadapannya menjadi saksi. Dari mulutnya keluar suara mengerikan, namun kali ini bercampur dengan tawa seram. "Hahaha, waktumu habis." Tubuh Raka setengah tenggelam. Kakinya sudah masuk ke tanah hingga lutut. Tangannya meronta liar. Wajahnya penuh tanah dan air mata. Dalam keputusasaan, ia menjerit dengan sekuat tenaga, "Tolong! Ya Allah, tolong aku!" Saat itu juga suara azan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, seakan berasal dari atas kepalanya. Tangan-tangan yang menariknya tiba-tiba berhenti. Pocong itu terhuyung mundur, tubuhnya bergetar. Dari dalam kain kafannya keluar asap hitam yang menjerit. "Tidak, belum waktunya. Dia milikku." Teriakan itu bergema lalu perlahan meredup. Pocong itu berputar-putar, tubuhnya retak, hingga akhirnya meledak menjadi kepulan asap hitam yang lenyap di udara. Raka jatuh terkapar di jalan, tubuhnya bebas dari tarikan. Ia menangis sejadi-jadinya, tubuhnya gemetar hebat. Langit perlahan berubah warna. Cahaya jingga mentari subuh mulai menyapu pepohonan. Jalan yang tadinya penuh nisan kini kembali menjadi jalan biasa, lurus sepi diapit sawah dan bambu. Raka masih terbaring, tak percaya dengan apa yang ia alami. Motor tuanya entah di mana. Tubuhnya penuh tanah dan luka lecet, namun ia bersyukur ia masih hidup. Dengan sisa tenaga ia berdiri, menyeret langkah pelan menyusuri jalan. Kali ini ia tidak peduli sejauh apa. Yang penting, ia harus sampai di rumah, harus keluar dari neraka jalan sepi itu. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia mendengar sesuatu. Bisikan lirih nyaris tak terdengar terbawa angin. "Aku akan kembali." Langkah Raka gontai. Tubuhnya penuh luka, lututnya goyah setiap kali ia memaksa maju. Namun cahaya matahari pagi memberi kekuatan baru. Jalan yang semalam seolah neraka kini tampak normal kembali. Hamparan sawah membentang, bambu di kiri kanan bergoyang pelan ditiup angin lembut. Suara ayam berkokok terdengar samar di kejauhan. Andai orang lain melihatnya, mungkin mereka tak akan percaya kalau baru beberapa jam lalu tempat ini dipenuhi jeritan, tangan-tangan mayat, dan sosok pocong yang menuntut pengganti. Raka berjalan terus, meski kepalanya terasa berat. Setiap langkah adalah perjuangan. Dadanya masih sesak, napasnya belum stabil. Tetapi yang lebih mengerikan adalah pikirannya. Bisikan terakhir dari pocong itu terus terngiang di telinganya.
Aku akan kembali, ia menggigil. Setiap kali mengingat kata-kata itu, tubuhnya merinding. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia melihat rumah pertama. Sebuah gubuk sederhana di tepi sawah, dengan asap tipis mengepul dari dapurnya. Seorang kakek tua duduk di bangku depan, menghisap rokok kretek sambil menatap sawah. Raka hampir menangis lega. Ia berlari kecil meski terhuyung mendekati kakek itu. Pak, tolong saya. Ucapnya terbata-bata. Kakek itu menoleh. Matanya menyipit, memandang Raka dari ujung kepala hingga kaki. Astagfirullah. Kau kenapa, nak? Seperti habis berkelahi dengan setan saja. Raka terdiam. Kata-kata kakek itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan suara bergetar ia menjawab, Pak, saya lihat sesuatu di jalan itu. Pocong, Pak. Pocong. Kakek itu menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Jalan tengah malam, kau sudah merasakannya. Raka terperangah. Maksudnya, Bapak tahu? Kakek itu memadamkan rokoknya lalu menatap ke arah jalan panjang itu. Bukan hanya aku yang tahu, nak. Semua orang di desa ini tahu. Jalan itu memang terkutuk. Sejak puluhan tahun lalu, sudah banyak yang tidak kembali setelah melewatinya di tengah malam. Raka gemetar. Kenapa bisa begitu? Kakek itu menunduk, suaranya lirih. Dulu, ada seorang pemuda meninggal di situ. Kecelakaan malam-malam di jalan sepi. Tak ada yang menolong. Tubuhnya dibiarkan tergeletak sampai subuh baru ditemukan. Tapi keluarganya miskin, tak mampu mengurus pemakaman. Jadi, ia dikuburkan di tepi jalan itu tergesa-gesa tanpa doa, tanpa kafan yang layak. Arwahnya tidak pernah tenang. Raka merinding hebat. Potongan-potongan cerita tadi sesuai dengan apa yang didengar dari pocong itu sendiri. Sejak itu, lanjut sang kakek, banyak pengendara melihat sosok pocong di jalan itu. Katanya ia selalu mencari pengganti. Siapapun yang pulang terlalu larut sendirian, apalagi lewat pukul 12 malam, bisa jadi korbannya. Raka memeluk tubuhnya sendiri, gemetar. Jadi tadi malam aku hampir jadi... Kakek itu mengangguk lambat. Kau beruntung, nak. Kau masih diberi waktu. Raka mengusap wajahnya yang penuh keringat. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus bersyukur atau takut mendengar kata-kata itu. Kakek itu menepuk bahunya. Pulanglah. Jangan pernah lewat jalan itu lagi malam-malam. Dan jangan pernah ceritakan pada sembarang orang. Tak semua orang sanggup mendengarnya. Raka mengangguk lemah. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini menyusuri jalan desa yang lebih ramai. Matahari sudah naik. Orang-orang mulai beraktivitas. Anak-anak berangkat sekolah. Ibu-ibu ke pasar, bapak-bapak ke sawah. Semua tampak normal. Namun bagi Raka semua itu terasa asing. Seolah ia baru saja kembali dari dunia lain. Sampai di rumah ia langsung mengunci pintu. Lalu terjatuh di kasur. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Ia mencoba tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, wajah pocong itu muncul lagi. Mulut robek, mata melotot, suara ganti, menggema. Hari berganti, malam datang. Raka tak berani keluar rumah. Ia duduk di pojok kamar. Lampu menyala terang sambil menggenggam tasbih peninggalan ibunya. Namun rasa aman itu hanya sebentar. Tepat tengah malam, listrik rumahnya padam. Lampu mati, TV mati. Kipas angin berhenti. Rumahnya tenggelam dalam kegelapan. Raka terperanjat. Dadanya berdebar. Ia mencoba menyalakan ponsel untuk cahaya, tapi baterainya habis. Dalam gelap itu, ia mendengar sesuatu. Suara kain diseret, pelan dari ruang tamu. Sererke, sererke. Tubuh Raka kaku. Tangannya gemetar hebat. Tidak mungkin, aku sudah pulang. Ini rumahku, gumamnya lirih. Suara itu semakin dekat. Dari ruang tamu menuju lorong, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Raka menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia menatap pintu kamarnya yang kini perlahan bergetar. Kemudian suara itu terdengar jelas. Tepat di balik pintu, suara parau yang sama yang menghantuinya di jalan sepi itu. Aku sudah bilang belum selesai. Pintu kamar Raka bergetar semakin keras. Ia menutup telinga, menekan wajah ke lutut, berharap semua itu hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi suara itu semakin jelas, semakin nyata. Aku sudah bilang belum selesai. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ingin berlari, tapi kakinya tak mampu digerakkan. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri sambil berdoa. Tiba-tiba pintu berhenti bergetar hening.
Begitu hening sampai detak jantung Raka sendiri terdengar begitu keras. Perlahan ia mendongak, matanya tertuju ke pintu kamar. Sudah. Pergi, gumamnya lirih. Namun sebelum rasa lega sempat muncul, terdengar bunyi pelan sesuatu melompat. Dok! Suara itu datang dari dalam kamarnya. Raka terkejut, matanya membelalak. Ia menoleh ke sudut kamar dan di sana, dalam remang gelap, sesosok putih berdiri kaku. Kain kafannya kotor, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Pocong itu berada di dalam kamarnya. Raka ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri. Namun semakin lama, kepalanya mulai miring perlahan, seperti boneka rusak sambil menatapnya tanpa berkedip. Air mata mengalir di wajah Raka. Kenapa aku tidak salah apa-apa? Pocong itu tidak menjawab. Namun dari mulutnya yang robek, keluar suara berbisik lirih. Sekarang giliranmu. Dalam sekejap lampu kamar menyala kembali. Listrik pulih. Raka menoleh sekeliling dengan panik. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri di kamar. Napasnya terengah. Wajahnya penuh keringat dingin. Ia memegang dadanya, memastikan jantungnya masih berdetak. Tuhan, tolong aku, bisiknya. Ponselnya menyala sendiri. Padahal tadi mati total. Layar menampilkan jam, note sondo tepat. Dan di layar ponsel itu, bukan angka digital yang terlihat, melainkan wajah pocong yang menatapnya tajam. Raka menjatuhkan ponsel. Teriakannya memenuhi kamar. Layar kembali gelap, dan sejak malam itu Raka tak pernah terlihat lagi oleh tetangganya. Ada yang bilang ia pindah, ada yang bilang ia pergi ke luar kota. Tapi beberapa warga bersumpah, setiap melewati jalan tengah malam selepas tengah malam, mereka melihat seorang pemuda berdiri di pinggir jalan, wajahnya pucat, matanya kosong, seolah menunggu seseorang. Pemuda itu memakai baju yang sama dengan Raka malam terakhir ia pulang. Dan jika kalian melewati jalan sepi itu di tengah malam, jangan pernah menoleh ketika ada yang memanggil namamu. Karena bisa jadi, bukan manusia yang memanggil,